di tahun baru ini, atas izin para dewata dan leluhur, kita akhirnya sampai di tempat yang sangat disucikan, yang sangat disakralkan oleh leluhur kita di zaman Mataram kuno. Ya, tadi Bu Puji sudah menyampaikan bahwa saya harus menyampaikan bagaimana Candi Lawang dan Candi Sari, tetapi mungkin saya menyampaikan secara umum saja bahwa inilah bukti bagaimana leluhur kita meninggalkan mahakarya yang sangat luar biasa, mahakarya yang sampai saat ini masih bisa kita lihat dan masih kita bisa kunjungi, kita fungsikan sebagai tempat suci seperti di zamannya dahulu. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur pada hari ini, wajib kita mensyukuri semuanya, karena tentu kita ada karena leluhur kita ada. Kalau leluhur kita tidak ada, maka kita tidak akan pernah ada. Nah, ini satu yang ingin saya sampaikan, kenapa kita harus hadir di sini. Dan saya meyakini 1000% bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Jadi semua sudah dalam desain beliau, sehingga hari ini kita bisa sampai di sini semata-mata karena karma baik kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama mewujudkan apa yang menjadi program kerja penyuluh, dan kita bisa bersama-sama kemudian mensukseskan dan sama-sama mengaturkan sembah sujud bakti di tempat yang disakralkan oleh leluhur kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Mataram kuno telah memberikan contoh bagaimana leluhur kita dulu menempatkan tempat suci. Kalau dalam bahasa beberapa literatur yang saya miliki, bak cendawan di musim hujan. Jadi hampir sepanjang pegunungan Sindoro, Merbabu, Sumbing, kemudian sampai Merapi, Ungaran, itu adalah titik-titiknya Candi Siwa. Jadi titiknya bagaimana leluhur kita menempatkan tempat suci di hampir sekeliling candi ini, gitu. Di sekeliling gunung ini, gitu. Oleh karena itu kita sekarang hanya berradius kurang lebih, kalau dari catatan ini 3 km katanya ke Merapi, kalau kita ukur mungkin sekitar itu, sehingga bisa dibayangkan tadi posisi kita ya naik, kemudian sekarang kita berada di sini sangat dekat dengan Merapi. Nah, di zaman Mataram kuno, gunung itu adalah disimbolkan kahyangan, Bapak Ibu. Replikanya, candi ini adalah replikanya dari kahyangan itu sendiri. Nah, kahyangan itu ditempatkan, kalau menurut leluhur kita, mungkin ini kita sebut gunung inilah adalah sumbernya Amerta. Kenapa kemudian candi dibuat selalu di gunung dan di tepi sungai? Itu tiada lain karena gunung dan sungai ini adalah simbolnya Amerta, atau berasal dari dua kata, A dan Merta. A artinya tidak dan Merta artinya mati. Kalau namanya Merta pasti artinya mati. Jadi Amerta berarti tidak mati, jadi hidup langgeng abadi. Sehingga gunung itu adalah sumber kehidupan sumber yang memberikan kehidupan yang abadi. Jadi sumber Amerta yang memberikan kehidupan yang abadi, termasuk sungai. Sehingga candi-candi Siwa selalu dibangun di dekat dengan gunung dan juga sungai. Nah, ini membuktikan bahwa leluhur kita adalah leluhur yang sangat cerdas, Bapak Ibu. Bagaimana beliau kemudian menempatkan sebuah candi yang disakralkan itu dekat dengan sumber kehidupan. Begitu. Nah, selanjutnya apa yang mungkin kita bisa pelajari, karena dihubungkan dengan kita sebagai penyuluh, kemudian dihubungkan juga dengan kerukunan tadi yang sudah disampaikan Pak Pembimas, bahwa hari ini kita belajar bagaimana menghormati atau bagaimana kita mensyukuri
apa yang menjadi peninggalan leluhur kita. Ada 4 hal yang mencirikan manusia mulia atau berkarakter mulia. Yang satunya tentu kemudian saya tidak ragu Bapak Ibu memiliki pengetahuan atau memahami pengetahuan Weda dengan sangat baik. Kemudian kedua adalah berbakti kepada dewa. Tentu saya meyakini Bapak Ibu semuanya sudah berbakti kepada dewa. Kemudian yang ketiga adalah tidak lupa memuliakan dan mendoakan leluhurnya. Jadi hari ini Bapak Ibu juga sekaligus juga mendoakan dan memuliakan leluhur. Lewat apa? Lewat Tirta Yatra datang ke Candi Lawang dan juga Candi Sari. Kemudian yang keempat yang perlu juga kita ingat bahwa kita tidak bisa kemudian kalau dalam Mitiasa dijelaskan di Kekawin Ramayana itu kita tidak bisa melupakan kemudian menghormati juga makhluk lain ciptaan Tuhan seperti tanaman, tumbuhan, lingkungan, ya, termasuk kasih sayang juga sesama. Nah ini diajarkan 4 inilah yang diajarkan sehingga kita sebagai penyuluh tentu kemudian wujudkan hari ini bahwa hari ini adalah bagaimana berkunjung ke tempat peninggalan leluhur ini adalah bagian dari 4 tadi ciri manusia yang berkarakter mulia. Kemudian juga kita nanti meninggalkan tempat suci ini, kembali kita pungut plastik-plastik yang kita bawa, kemudian sisa-sisa pemujaan, sehingga ini adalah cerminan dari bagaimana kita menghormati lingkungan atau menghormati di mana tempat tadi kita melaksanakan kegiatan. Nah ini yang diingatkan melalui Tiasa, melalui Kekawin Ramayana yang mungkin Bapak yang pertama bunyinya Gunamante Sang Dasarata. Jadi Gunawan, sifat-sifat Sang Dasarata, beliau Raja Ayodhya. Bakti ring dewa, Dharma lupeng Pitra puja, ya, tidak melupakan, memuliakan dan mendoakan leluhurnya. Masih tesireng swagotra kabeh. Jadi beliau sangat cinta kasih sayang kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan dan juga sesama manusia dan keluarga. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ajaran itulah yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi oleh leluhur kita. Di mana Bapak Ibu dapat pelajari di relip-relip candi Bapak Ibu. Jadi di relip-relip candi seperti di Prambanan Bapak Ibu banyak bisa belajar bagaimana Ramayana dilukiskan begitu indah mengelilingi Candi Siwa. Dan itu yang menyebabkan bahwa Candi Prambanan tidak hanya sebagai tempat suci saja, dan juga candi-candi yang lain tidak hanya sebagai tempat suci, tapi juga tempat kita belajar, ya. Leluhur kita begitu cerdas menempatkan tempat yang indah, ya, berdasarkan dengan kehebatan beliau, penguasaan beliau tentang Silpa Sastra. Silpa Sastra adalah ilmu yang pedomannya untuk membangun candi Bapak Ibu. Dan tidak seperti di India, tapi berdasarkan lokal genius atau kearifan lokal. Jadi tidak seperti mungkin plek seperti di India. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di Mataram kuno atau apa yang ada di wilayah Mataram kuno ini. Bapak Ibu yang saya hormati, leluhur kita itu tadi saya menyampaikan leluhur yang sangat cerdas, dan di abad ke-7 sampai 10 di Mataram kuno digambarkan Gemah Ripah Loh Jinawi. Tidak ada satu orang pun yang perutnya lapar. Pak Putu bisa menyampaikan begitu, dari mana sumbernya? Kok mengada-ada ini? Prasasti Canggal mengatakan demikian Bapak Ibu. Bergelimang harta, sehingga beliau leluhur kita bisa membangun candi yang begitu banyak. Tadi saya sebutkan bak cendawan di musim hujan, jadi bertebaran di sepanjang gunung yang tadi saya sebutkan. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin mengunjungi Liangan, Bapak Ibu akan melihat bagaimana peradaban di sana dibangun. Tidak hanya candi dibangun, tapi bagaimana struktur kehidupan masyarakat sudah tertata sedemikian rupa.
Saya 24 tahun saya berkeliling dari satu candi Siwa ke candi Siwa yang lain. Saya betul-betul tidak tahu apa-apa, teori tidak tahu, tapi saya belajar bagaimana leluhur kita mengajarkan tentang literasi. Bapak Ibu kunjungi Candi Morangan, di situ ada 2 pendeta ya dalam relief itu, kemudian memegang keropak. Keropak itu adalah lontar, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir leluhur kita itu kuno, dah. Leluhur yang sangat cerdas dengan teknologi yang beliau kuasai sangat baik. Tadi Mas siapa bertanya, bagaimana ya caranya dulu? Caranya dengan kuncian, Bapak Ibu. Artinya kalau ini di kunci dia sehingga dia tidak bergerak, Bapak Ibu. Dari Kekawin Ramayana. Jadi bagaimana Sang Dasarata itu belajar terus. Karena untuk menjadi seorang pemimpin maka tidak bisa kemudian berhenti belajar, tapi terus belajar. Sehingga beliau tidak hanya menguasai Weda dalam arti kitab suci saja, tetapi beliau sangat menguasai juga Weda dalam arti ilmu pengetahuan. Sehingga beliau bisa memimpin dengan sangat baik dan melahirkan putra-putra yang suputra, ya, putra-putra terbaik. Nah, artinya inilah mungkin tuntunan yang bisa kita kemudian teladani, bagaimana kemudian leluhur kita bukan leluhur yang sembarangan. Jadi leluhur yang sangat luar biasa, yang tentu beliau sangat menguasai pengetahuan dengan sangat baik sehingga bisa membuat karya seperti Candi Lawang dan Candi Sari ini. Candi Lawang dan Candi Sari ini kalau berdasarkan catatan mungkin para ahli, ini adalah abad ke-8 sampai abad ke-9 ya. Jadi saya kira abad itu di Eropa sana mungkin banyak yang penduduk kelaparan, tapi di sini tadi Prasasti Canggal menggambarkan Gemah Ripah Lojinawi, sehingga leluhur kita bisa membangun candi yang begitu banyak. Maka kita harus mensyukuri bahwa inilah mahakarya leluhur yang bisa kita banggakan, yang bisa kita sekarang kunjungi sebagai tempat kita bertitra-yatra, yang sejatinya candi itu sendiri adalah tempat untuk menghubungkan Sang Atman dengan Sang Parama Atman. Jadi candi bukan kuburan, candi bukan tempat menaruh abu jenazah seperti yang disampaikan dalam buku-buku yang mungkin tidak bisa ditanggungjawabkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya setelah kita mensyukuri apa yang menjadi tuntunan hari ini, tentu kemudian mari kita bersama-sama, karena tadi Pak Pembimas juga menyampaikan bahwa Prambanan sudah dibuka, ya, leluhur kita itu campur tangan leluhur kita juga, bagaimana beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan kembali sebagai tempat untuk memuja. Maka tentu kemudian apa yang tidak tadi disampaikan oleh beliau Pak Pembimas, mari kita bersama-sama kembali menggunakan, memanfaatkan sebagai tempat untuk memuja, ya. Yang pertama tentu memuja dewata dan kemudian juga memuliakan leluhur, karena di candilah tempat memuliakan leluhur gitu. Jadi ini tentu kemudian menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita. Di Candi Siwa Bapak Ibu itu ada dewata utama yang dipuja. Nah, seperti kalau di sini tentu kalau ini terbangun nanti maka ini tentu akan menjadi menjadi tempat yang kalau tidak salah ada yoninya ada di belakang Bapak Ibu. Tentu ini bagian dari Candi Perwara karena kecil itu yoninya. Dan selalu tadi pertanyaannya adalah ini di depan Candi Lawang ini sebenarnya apa? Nah, pasti ada 3 candi perwara, candi kecil. Yang berhadapan langsung dengan candi utama adalah wahana, candi wahananya, yaitu candi tempat lenggahnya Nandi. Kemudian di sebelah kanan, seperti kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke Candi Kedulan, maka sebelah kanan itu biasanya Kunda Bapak Ibu. Jadi di zaman Mataram kuno, Agnihotra itu sudah biasa. Jadi tempat Agnihotra itu ada Kunda. Kemudian sebelah kiri itu candi kecil, candi perwara, biasanya selalu ditempatkan Lingga Yoni lagi. Jadi itulah pemujaan kepada para leluhur di sana. Dan di Candi Siwa itu pasti itu dikelilingi oleh, kalau dalam literatur disebut keluarga Siwa.
Jadi kalau memutar searah jarum jam, misalnya ini posisinya seperti ini, kita menghadap ke timur misalnya, di kanan itu pasti Agastya ditempatkan, arca Agastya. Kemudian di belakang pasti arca yang Ganesha. Kemudian di selatan pasti arca Durga. Okay. Jadi melilingi sarah jarum jam. Nah, kalau di Candi Siwa itu umumnya menghadap matahari terbit, Bapak Ibu. Jadi kita biasanya memuja menghadap ke barat, Bapak Ibu. Ya, biasanya sebagian besar Candi Siwa mengarah ke matahari terbit, tetapi di Candi Sambisari itu mengarah justru ke matahari tenggelam. Jadi candinya menghadap ke barat. Jadi ini leluhur kita sebenarnya menempatkan posisi itu sudah ke segala penjuru sebenarnya di zaman dulu, karena ada kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke Losari, maka Bapak Ibu akan menyudut itu ke barat daya. Jadi menghadapnya adalah ke barat daya. Jadi begitu leluhur kita menempatkan. Jadi sesuai dengan mantra Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswatah, semoga kesucian datang dari segala penjuru, diwujudkan betul oleh leluhur kita. Sehingga itu yang istimewanya di Mataram kuno, Bapak Ibu. Dan saya meyakini bahwa kehadiran Bapak Ibu tadi saya sampaikan di sini tentu tadi karena restu leluhur kita. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita nanti kunjungi lagi tempat suci beliau di tempat lain, ya tidak hanya di sini. Karena dengan mengenal candi dengan baik, ya maka kita akan rasa dituntun. Ya, saya 298 saya mengenal pertama Candi Ijo, masih di Pugar, Bapak Ibu, dengan lingga yoninya yang sangat besar. 98. Kemudian saya sering ke Sumberwatu. Jadi di situ saya mengenal lingga kecil-kecil 5 itu. Kemudian puranya hanya masih kecil sekali. Jadi saya sering meditasi ke sana. Kalau saya penat, saya ke sana ke ke Sumberwatu. Jadi masih jalannya seperti naik kuda kalau ke sana. Dan kemudian saya mulai mengenal Candi Siwa yang lain satu persatu. Dan itu perjalanan yang menurut saya tidak kebetulan gitu, karena memang harus saya jalani. Kalau saya membayangkan bahwa tadi Pak Pembimas bertanya, kalau Prambanan sekarang berusia 1166 tahun, besok di 12 November berusia 1167 tahun, artinya kita kalau rata-rata 100 tahun aja kita umurnya dulu gitu, berarti kita sudah 11-12 kali kita reinkarnasi, Pak Pembimas. Bisa dibayangkan. Maka saya selalu mengatakan kita ini mengulangi apa yang menjadi dulu mungkin perjalanan hidup kita. Karena itu saya setuju Bali Jawa itu sebenarnya satu, tidak berbeda menurut saya, sehingga bisa jadi dulu kita mobile begitu, terlahir di Jawa, kemudian kita ke Bali. Sekarang terlahir di Bali, kemudian kembali ke Jawa untuk mengabdi. Saya meyakini bahwa itulah perjalanan karma yang harus kita lakukan gitu. Kalau analoginya saya sering mengatakan dengan analogi pesawat begitu. Di dalam pesawat ditanamkan black box, yang black box ini dibuat oleh penciptanya tahan terhadap api, kemudian kalau nyemplung dia di air tidak mudah basah begitu. Sehingga sang Atman juga dibuat begitu, tidak terlukai oleh senjata, tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbasahi oleh air. Artinya apa? Kalau saya pakai analogi pesawat itu terbang dia ke sana kemari, tapi kemudian usianya sudah harus usai, dia jatuh berkeping-keping. Tetapi rekaman selama dia ke sana kemari ada di dalam black box itu. Nah, mungkin ini salah satu rekaman karma Bapak Ibu dulu sehingga sekarang tiba juga sampai di tempat ini. Saya ibaratkan demikian. Semoga ini menjadi sebuah karma yang baik bagi kita. Akhirnya kita kembali ke tempat yang mungkin dulu pernah kita kunjungi di kehidupan dahulu, sehingga saya mengatakan tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semoga atas tuntunan restu para dewata dan leluhur, kita selalu bisa menjalani karma ke depan dengan baik,
sehingga harapannya adalah minimal, kalau seperti saya ya, minimal mungkin di kelahiran ke depan lahir jadi manusia kembali, sehingga bisa lagi terus memperbaiki karma. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan akhirnya Bapak Ibu, saya merasa berbangga, bersyukur bisa bersama-sama Bapak Ibu mengunjungi candi-candi peninggalan leluhur kita, dan semoga nanti ada kesempatan di lain waktu. Masih banyak candi-candi Siwa yang perlu kita kunjungi, karena leluhur kita menunggu Bapak Ibu di setiap candi Siwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.